Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Kabarnya baik? Coba kalau baik boleh kasih jempolnya. Pak Surya belum lihat. Boleh kasih jempolnya? Kasih dua-duanya. Oke, wah Pak Surya harap semua kabarnya dalam keadaan baik. Anak-anak unit TK Kalam Kudus Timika. Hari ini kita sudah di hari Jumat. Kita sudah belajar di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan hari ini adalah hari Jumat. Itu artinya apa? Kita akan sama-sama beribadah. Kita akan sama-sama mengikuti KKCF, Kalam Kudus Children Fellowship. Maka dari itu Pak Surya ajak, kita boleh menyiapkan diri kita, siapkan Alkitab, kita harus fokus. Ya, sekali lagi kita harus fokus untuk beribadah. Kita mau memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengawali ibadah hari ini dengan mengangkat satu buah pujian. Hormat bagi Allah. Pak Surya ajak kita bangkit berdiri, kita nyanyikan hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh sama-sama datang kepada Tuhan. Kami boleh sama-sama datang untuk beribadah. Menyerahkan Tuhan, biar kiranya ibadah yang akan kami lakukan ini boleh menyenangkan Tuhan. Biar kiranya kami pun yang beribadah, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan. Dan terlebih lagi biar kiranya nanti ketika firman Tuhan disampaikan, kami boleh sungguh-sungguh mengerti dan kami boleh melakukannya. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, minggu ini kita ada ayat hafalan yang baru. Ayat hafalan itu artinya kita harus menghafalkannya, ya. Ayat firman Tuhan ini akan kita sama-sama hafalkan. Minggu ini terambil dari mana? Dari Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Pak Surya bacakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, anak-anak boleh ikuti Pak Surya. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, biar kiranya anak-anak boleh menghafal, boleh mengingat ayat hafalan ini, bahwa pengetahuan adalah datangnya dari takut akan Tuhan. Tapi kalau Pak Surya tanya, kira-kira hidup anak-anak lebih gampang taat atau enggak taat? Lebih gampang diatur atau susah diatur? Nah, hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita naikkan satu buah pujian, susahnya aku taat. Oke, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mungkin tadi sudah berdiri, boleh duduk. Kita akan sama-sama nyanyikan susahnya aku taat. Lagi susahnya aku taat. Susahnya aku taat. Lebih mudah tidak taat. Susahnya
Anak-anak, kalau disuruh pilih taat dan tidak taat, lebih pilih mana? Kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya hidup taat. Kita mau diatur oleh firman Tuhan. Kita mau dengar-dengaran. Nah, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan dengan tema kearifan. Ya, apa itu kearifan? Nah, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan sekali lagi lagu berjudul Ku Ingin Dengar Cerita. Mungkin ini lagu pertama kali kalian dengar. Lagunya sangat sederhana sekali, hanya 5 kalimat. Pak Surya yakin kalian pasti bisa mengikutinya. Kita sama-sama nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur. Kami dari kecil kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh mendengar apa yang telah Allah lakukan di dalam kehidupan ini. Tuhan, biar kiranya kami yang mendengar, anak-anak-Mu, orang tua, kami boleh sungguh-sungguh memahami. Kami memohon biar kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, Pak Surya mau tanya siapa yang sudah ada Alkitabnya, boleh angkat tangan? Boleh diangkat Alkitabnya? Pak Surya juga sudah ada Alkitabnya. Mana Alkitabnya? Oh, masih ada yang cari ya. Oke, kalau sudah ada, kita hari ini akan sama-sama mendengar cerita tentang perbuatan Tuhan di dalam Alkitab. Nah, tapi sebelumnya Pak Surya mau tanya dulu nih. Pak Surya ada beberapa gambar, silakan kalian perhatikan. Sekali lagi, Pak Surya ada beberapa gambar, silakan kalian perhatikan. Kalau Pak Surya tanya, kalian pilih makanan yang ada di atas atau yang ada di bawah? Atas ini donat, bawah ini singkong goreng. Pilih yang mana? Kalau pengen yang atas, coba angkat tangan kanannya. Kalau yang pengen singkong, boleh angkat tangan kirinya. Oke. Terus Pak Surya sekarang tanya, gambar selanjutnya, itu ada, yang pertama itu gambar seorang anak yang belajar. Yang kedua, itu gambar seorang anak yang, dua orang anak yang bermain. Pilih mana? Lebih suka belajar atau bermain? Kalau suka belajar, kasih jempol kiri ke depan. Kalau semisal suka main, kasih jempol kanan yang ke depan. Atau suka kedua-duanya? Pak Surya yakin anak-anak Kalam Kudus Timika ya suka belajar, tapi suka juga bermain. Terus yang terakhir, nah ini, siapa di sini yang suka sama barangnya, suka sama kamarnya yang rapih? Yang gambar di atas itu gambarnya rapih. Kalau di bawah itu berantakan, mainan di mana-mana. Siapa yang suka? Yang pertama boleh sekarang kasih jempol lagi deh, jempol kirinya ke depan. Tapi kalau misalnya suka yang berantakan, kasih jempol kanannya, bukan jempol. Nah, kebalik.
Pasti kalian suka yang rapi, bukan? Ya, Pak Surya yakin setiap kita suka yang rapi. Nah, anak-anak sekalian, tahu nggak sih, kita hidup, anak-anak sekalian, termasuk Pak Surya, termasuk papa mama sekalian juga, kita hidup dengan yang namanya pilihan. Dari kecil kalian sudah diperhadapkan dengan pilihan, pengen yang donat, pengen yang singkong, pengen yang manis, pengen yang asin, pengen yang rapi, pengen yang nggak rapi. Hidup manusia, ya, hidup anak-anak, hidupnya Pak Surya yang sudah besar pun, hidup papa mama yang sudah menikah, yang sudah dewasa pun, tetap diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Nah, tapi di dalam berbagai banyaknya pilihan, ada banyak sekali pilihan di dunia ini, kita harus memilih. Ya, kita selalu harus yang namanya memilih. Nah, ada satu kata di dalam bahasa Indonesia yaitu arif. Arif mungkin bisa jadi nama kalian ada yang namanya Arif. Coba ya baca bersama-sama dengan Pak Surya. A, R, I, F. Sekali lagi. A, R, I, F. Arif. Boleh Pak Surya dengar? Ya, good. Arif. Apa itu arif? Arif itu adalah bijaksana, cerdik dan pandai, atau berilmu. Wah, ini kata-kata yang mungkin asing bagi kalian gitu ya. Apa sih ini maksudnya? Maksudnya adalah ketika ada diperhadapkan dengan pilihan, kita bisa memilih yang terbaik. Sekali lagi, yang terbaik. Makan donat baik gak? Baik. Makan singkong baik gak? Baik. Tapi kalau kalian pelajari gitu ya, kalau kalian perhatikan, mana yang lebih bergizi? Donat atau singkong goreng? Kalian nanti cari tahu sendiri, begitu ya. Terus atau misalnya masalah yang lain, tadi contohnya apa ya? Belajar dan main. Belajar baik gak? Baik. Main baik gak? Main itu baik. Ya, belajar baik, main baik. Tapi mana yang terbaik? Ya kalau pagi-pagi, kalau sekolah ya kita harus belajar. Kalau sore boleh deh main gitu ya. Kita harus cari yang terbaik. Segala sesuatu bisa dikatakan baik, tetapi belum tentu tepat. Belum tentu yang terbaik. Makanya ada muncul kata arif. Ya, arif itu ya sekali lagi bijaksana, cerdik dan pandai atau berilmu. Nah, Pak Surya teringat sama satu tokoh di dalam Alkitab yang dikenal sebagai seorang yang paling arif, paling bijaksana, paling berhikmat. Ya, arif, bijaksana, berhikmat itu sama ya. Ada yang bisa tebak ini siapa? Papanya Pak Surya? Bukan. Ini adalah seorang Raja Salomo. Raja Salomo. Siapa sih Raja Salomo? Raja Salomo adalah seorang Raja Israel. Dia seorang Raja Israel, anak dari Raja Daud. Ya, Salomo itu adalah anak dari Raja Daud. Siapa di sini? Pak Surya yakin kalian terbayang ya raja itu seperti apa? Raja itu kan berarti seorang yang memimpin sebuah bangsa. Raja orang memimpin banyak atau memimpin sekelompok orang. Nah, Salomo adalah seorang raja gitu. Tapi raja seperti apa? Dia adalah raja yang bijaksana. Bukan hanya bijaksana, dia raja yang paling bijaksana. Apa buktinya? Kalau kita buka, ya papa mama boleh bantu buka 1 Raja-Raja 4 ayat 31. 1 Raja-Raja 4 ayat 31 dikatakan seperti ini. Ia lebih bijaksana daripada semua orang. Nah, di sini disebutin daripada Etan, orang Ezhari itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa di sekelilingnya. Nah, Alkitab mencatat bahwa Salomo adalah orang yang paling bijaksana. Belum pernah ada yang paling sebijaksana Salomo. Sebelum bangsa Israel atau sesudah bangsa Israel, belum ada yang bijaksana. Dan kebijaksanaannya itu, kepintarannya itu, kearifannya Salomo itu terkenal. Makanya di ayat 34 dikatakan apa? Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengar hikmat Salomo. Ya. Orang-orang itu mengenal Salomo sebagai seorang yang paling berhikmat, sebagai seorang yang paling arif.
Dia bisa menentukan mana yang terbaik. Ya, itu adalah Salomo. Nah, kok bisa Salomo punya hikmat? Nah, anak-anak coba buka dari 1 Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Tapi Pak Surya akan bacakan ayat 9 saja. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Nah, Salomo, ketika Salomo dipilih menjadi seorang raja, dia itu masih kecil, dia masih muda. Dikatakan di ayat 6, gitu ya, engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, gitu ya. Salomo mengatakan bahwa dia ini masih muda, ya. Lihat di ayat 7 akhir, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Jadi Salomo itu masih kecil. Nah, Pak Surya nggak tahu ya usianya berapa, tapi masih kecil. Dia belum berpengalaman seperti ayahnya. Ayahnya, Raja Daud itu adalah raja yang terkenal. Raja yang bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu artinya berbanyak sekali musuh. Nah, Daud itu raja yang terkenal. Salomo sebagai anaknya, papaku begitu hebat, papaku begitu terkenal. Bisa nggak ya aku seperti Daud? Bisa nggak ya aku seperti papaku ini? Nah, akhirnya pada suatu malam, Allah datang kepada Salomo. Allah datang dan bertanya, Salomo, apa yang kamu inginkan? Salomo, apa yang kamu inginkan? Kalau anak-anak sekarang diperhadapkan dengan pertanyaan yang sama, anak-anak mau apa sih di dalam dunia ini? Oh, anak-anak mungkin berpikir pengen senang, pengen kaya raya, pengen banyak mainan, ya, mungkin pengen tinggal di Korea gitu ya, atau di Eropa. Tapi waktu itu Salomo sebagai seorang raja yang muda, dia minta apa? Dia minta hikmat. Padahal zaman dulu seorang raja itu dikenal sebagai raja yang kuat, raja yang hebat, ketika apa? Ketika dia memiliki banyak kuda, ketika dia memiliki banyak pasukan, banyak tentara gitu ya, banyak pengikutnya. Tetapi apa? Salomo hanya meminta satu saja, hati yang faham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu, dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat. Nah, anak-anak, Salomo karena meminta itu, lalu Allah pun memberikannya. Allah memberikannya dan Salomo pun menjadi seorang yang paling berhikmat di dunia ini. Tidak ada orang yang paling berhikmat dibanding Salomo. Pak Surya pun bukanlah orang yang berhikmat sekali. Sekalipun berhikmat tidak bisa mengalahkan berhikmatnya dari Raja Salomo. Nah, tapi Pak Surya mau kasih tahu, sekalipun Salomo adalah orang yang paling berhikmat, orang yang mementingkan Tuhan. Orang berhikmat kan berarti dia tahu apa yang terbaik. Dan Salomo adalah umat Allah. Dia pasti mementingkan untuk Tuhan. Segala sesuatu mementingkan untuk Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi pada akhir hidupnya, Salomo apa? Salomo malah mementingkan diri sendiri. Dia menikahi banyak perempuan. Dia akhirnya menyembah berhala. Dia intinya tidak lagi taat kepada Tuhan. Salomo tidak lagi taat kepada Tuhan. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri sekalipun dia adalah orang yang paling berhikmat. Nah, ketika kita baca Alkitab, anak-anak baca Alkitab ya, anak-anak akan menemukan orang yang paling berhikmat selain Salomo. Orang ini berhikmat, dia tahu apa yang terbaik di dalam kehidupannya. Anak-anak tahu, anak-anak mungkin belum tentu tahu ya, mana yang terbaik untuk kalian karena kita terbatas. Tetapi ada satu pribadi yang tahu yang terbaik. Siapa? Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pribadi yang taat. Dia adalah pribadi yang sangat berhikmat. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Ketika orang-orang ingin menjadikannya dia raja, Yesus bilang, tidak, saya tidak mau jadi raja. Ketika ada iblis datang, suruh mengubah batu menjadi roti, Yesus katakan apa? Tidak. Manusia bukan hanya hidup oleh roti, tetapi oleh firman-Mu. Lihat, Kristus, hidupnya itu hanya untuk kepentingan Tuhan. Ya, Yesus itu kepentingan untuk Bapa di sorga. Hingga pada
Akhirnya ketaatannya itu diwujudkan di dalam kayu salib. Anak-anak tentu tidak asing dengan lambang salib ya. Salib itu apa sih? Salib itu adalah sebuah lambang di mana ada pribadi yang tidak berdosa. Salib itu menjadi lambang pribadi yang tidak berdosa, tidak bersalah, tetapi dihukum. Harus mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa umat manusia. Dengan ketaatan Kristus sampai di kayu salib itu menghapuskan dosanya Pak Surya, dosanya anak-anak, dosanya orang tua, dan dosa kita semua. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka dosa kita dihapuskan. Kita terbebas dari yang namanya dosa. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita akan tahu ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Kalau ini menyenangkan Tuhan, aku akan melakukannya. Kalau ini tidak menyenangkan Tuhan, aku tidak akan melakukannya. Ya, jadi main boleh nggak? Belajar boleh nggak? Ya, semuanya boleh. Tapi pertanyaan, ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Kita tidak lagi hidup untuk kepentingan diri sendiri. Kita harus mulai bisa membedakan nih, kapan waktunya belajar, kapan waktunya main, kapan harus melakukan ini, kapan harus melakukan itu. Kita harus sudah mulai bisa memilih sejak dini, sejak kecil. Sekali lagi, kalau Pak Surya sekarang tanya, apa yang ingin kalian terima? Ketika sekarang misalnya Tuhan katakan kepada kalian, apa yang ingin kalian dapatkan? Apa yang ingin kalian miliki? Apakah rumah yang besar? Atau apakah makanan yang lezat? Makanan yang enak, makanan yang kalian inginkan? Atau mainan yang banyak? Atau apa? Yesus pernah bilang di dalam Markus 8 ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya kalau kalian punya banyak sekali mainan? Kalau kalian punya rumah yang banyak dan besar, apa gunanya? Tapi kalau kalian harus kehilangan nyawa. Ada satu lagu, Papa Mama mungkin nanti bisa putarkan. Ini lagu himne, judulnya Give Me Jesus. Lagunya seperti apa? Lagunya seperti ini, anak-anak juga bisa ikuti gitu ya. In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus. Ketika aku bangun, ketika pagi hari aku bangun, berikan aku Yesus. Nah, ketika kita bangun, anak-anak, apa yang anak-anak pikirkan? Apa yang anak-anak inginkan? Apakah ingin bermalas-malasan, ingin tidur, ingin bermain, atau ingin apa? Di dalam refnya dikatakan, give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world, but give me Jesus. Nah, lagu ini bilang apa? Bahwa berikan aku Yesus. Berikan aku Yesus. Kamu bisa mendapatkan semua. Kamu bisa mendapatkan semua yang ada di dunia, tetapi berikan aku Yesus. Nah, anak-anak, apa yang anak-anak inginkan? Apa yang ingin anak-anak harapkan di dalam dunia ini? Apakah terkenal? Apakah seluruh dunia? Atau Yesus? Silakan anak-anak jawab sendiri. Papa Mama mungkin berpikir juga apa yang Papa Mama inginkan. Posisi, kekayaan, kenyamanan, atau justru Yesus? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Kami bersyukur untuk Kristus yang telah mau masuk ke dalam dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, karena cinta-Mu begitu besar kepada kami. Kami menyerahkan hidup kami, biar kiranya hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong anak-anak KBTK, Kalam Kudus Timika, biar kami boleh dari kecil bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang menyenangkan Tuhan, dan mana yang tidak menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Pak Surya ajak kita sekarang bangkit berdiri,
Ya, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah pengikut Kristus. Pak Surya ingin aja kita berjalan, ya, kita menjalani kehidupan kita sepanjang minggu ke depan. Kita mau apa? Kita mau ikut Yesus. Kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Boleh sambil tepuk tangan, boleh sambil berjalan. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus selamanya. Kiranya anak-anak, Pak Surya, orang tua sekalian, kita mau berjalan bersama Tuhan, baik di suka, baik di duka. Kita akhiri ibadah KKCF pagi hari ini dengan menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sama sumber berkah. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi pagi ini kami boleh beribadah. Kami boleh sama-sama memuji Tuhan, kami boleh sama-sama mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, pimpin kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan kemana saja. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memikirkan yang menyenangkan Tuhan. Tolong kami Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Oke, ibadah KKCF pada hari ini telah selesai. Kita akan bertemu kembali di ibadah KKCF minggu depan. Jadi sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.